Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad amma ba'du. Baik, kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang pola dan strategi pemanfaatan media pembelajaran. Yang pertama yaitu dasar pertimbangan pemilihan media dalam pembelajaran. Media pembelajaran adalah bagian dari sistem instruksional. Artinya, keberadaan media tersebut tidak terlepas dari konteksnya sebagai komponen dari sistem instruksional yang secara keseluruhan. Komponen dari sistem instruksional ini menentukan kriteria dari karakter siswa, tujuan pembelajaran, bahan ajar, karakter media itu sendiri, dan pemanfaatan media. Pemilihan media pembelajaran merupakan hal yang cukup penting dalam proses belajar mengajar, karena secara tidak langsung, media pembelajaran juga dapat menentukan efektivitas dan efisiensi kegiatan belajar mengajar itu sendiri. Beberapa penyebab orang memilih media di antara lain. Yang pertama, mendemonstrasikan media tersebut dengan bidang lain, seperti halnya pada kuliah tentang media. Yang kedua, memberikan rasa akrab. Misalnya seorang dosen yang sudah terbiasa menggunakan proyektor transparansi. Yang ketiga, ingin memberi gambaran atau penjelasan yang lebih konkret. 4. Merasa bahwa media telah berbuat lebih dari yang bisa dilakukan. Misalnya, untuk menarik minat atau semangat belajar siswa. Pembahasan yang selanjutnya yaitu pola pemanfaatan media. Pemanfaatan media adalah penggunaan secara sistematis dari sumber belajar. Fungsi pemanfaatan sangat penting karena membicarakan kaitan antara peserta didik dengan bahan belajar atau sistem pembelajaran. Beberapa pola pemanfaatan media pembelajaran diantaranya yaitu yang pertama, pemanfaatan media dalam situasi kelas atau di dalam kelas. Pemanfaatan media di dalam kelas adalah penggunaan yang dipadukan dengan proses belajar mengajar dalam situasi kelas. Dan dalam merencanakan pemanfaatannya harus mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama yaitu tujuan yang akan dicapai, yang kedua materi pembelajaran yang mendukung tercapainya tujuan, dan yang ketiga yaitu strategi pembelajaran yang sesuai untuk mencapai tujuan. Jadi penggunaan atau pemanfaatan media dalam situasi kelas adalah benar-benar harus mempertimbangkan ketiga hal tersebut. Dan yang terpenting adalah media yang disajikan di ruang kelas, di mana guru dan peserta didik hadir bersama-sama dan dapat berinteraksi secara langsung. Di samping mempertimbangkan ketiga hal di atas, juga tentunya harus memungkinkan melihat dari sisi biaya, berat, dan ukuran kemampuan peserta didik untuk menggunakannya dan tidak membayangkan bagi penggunanya, atau dengan kata lain harus praktis, ekonomis, dan mudah untuk digunakan. Yang kedua yaitu pemanfaatan media di luar situasi kelas atau di luar kelas dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama pemanfaatan secara bebas, yaitu media yang digunakan tidak diharuskan kepada pemakai tertentu dan tidak ada kontrol dan pengawasan dari pembuat atau pengelola media, serta pemakai tidak dikelola dengan prosedur dan pola tertentu. Yang kedua, pemanfaatan secara terkontrol, yaitu media itu digunakan dalam serangkaian kegiatan yang diatur secara sistematik untuk mencapai tujuan pembelajaran yang telah ditentukan, untuk dipakai oleh sasaran pemakai atau populasi target tertentu dengan mengikuti pola dan prosedur pembelajaran tertentu hingga mereka dapat mencapai tujuan pembelajaran tersebut. Strategi pemanfaatan media. Menurut Schramm, efektivitas media dalam sistem pengajaran tidak terletak pada media apa yang digunakan, tetapi bagaimana media tersebut dapat digunakan. Intensitas media sangatlah penting. Intensitas penggunaan media dapat dilihat dari aspek kuantitas maupun kualitasnya. Strategi pemanfaatan media. Yang pertama, persiapan sebelum menggunakan media.
Pada tahap persiapan ini, guru perlu mempelajari dahulu buku petunjuk yang ada sebelum menggunakan media. Yang kedua, kegiatan selama menggunakan media. Selama menggunakan media, guru perlu menjaga ketenangan agar siswa itu terhindar dari hal-hal yang mengganggu konsentrasinya. Yang ketiga, kegiatan tindak lanjut. Pada tahap ini, guru perlu mengevaluasi apakah siswa telah mencapai tujuan belajar yang diinginkan melalui media yang telah disajikannya. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.